Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, tidak hanya Wang Lin, tetapi semua orang yang hadir di sekitarnya menatap ke arah orang ini. Mata Yun Kuiji dipenuhi teror. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah seseorang yang memiliki kultivasi yang tinggi. Bagaimanapun, dia tidak dapat mendeteksinya. Memikirkan hal ini, hati Yun Kuiji bergetar hebat. Mata Ju Kuiji menjadi serius saat dia menatap orang ini dan kristal putih di tangannya. Memikirkan tentang bagaimana orang ini mengeluarkan kristal dari kabut, tubuh Ju Kuiji langsung bergetar. Dia menampilkan ekspresi tidak percaya dan berkata, Kamu adalah... Pria bertopeng itu menghela nafas. Dia dengan tenang menatap Ju Kuiji dan berkata, Ju Kuiji, apakah kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu salah? Yun Kuiji memandang orang ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Wuyao, dia bukan sujaku pertama. Kamu jangan hanya menebak secara acak. Ju Kuiji dengan cepat memotong kata-kata Yun Kuiji. Dia memandang pria bertopeng itu dan dengan penuh hormat berkata, utusan aliansi, mengenai masalah ini, Junior memahami kesalahanku. Utusan aliansi kultivasi. Yun Kuiji langsung menghirup udara dingin mendengar ini. Ju Kuiji, umurmu telah mencapai batasnya. Jadi kamu seharusnya sudah mati. Tidak perlu memaksakan diri untuk tetap hidup. Mencoba menghancurkan kristal planet kultivasi dianggap sebagai kejahatan besar di aliansi kultivasi. Melihat fakta bahwa kamu punya alasan, maka aku tidak akan membahas masalah ini untuk saat ini. Tetapi kamu harus meninggalkan dunia ini sekarang juga. Wajah Ju Kuiji dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengangguk dalam diam. Matanya tampak berbinar dan dia berkata, aku akan pergi, tetapi bagaimana dengan klan abadi yang terbuang? Pria bertopeng dengan tegas menjawabnya, aku yang akan menghadapinya. Ju Kuiji menarik napas dalam-dalam, kemudian duduk bersila dan memejamkan matanya. Terlihat dia masih memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia meninggal. Umurnya memang sudah hampir habis, tetapi kemudian dia mencuri umur Qian Feng agar bisa bertahan lebih lama. Sekarang setelah dia bertemu dengan utusan aliansi kultivasi, maka dia harus menyerahkan semuanya. Pada saat kematiannya, dia teringat sesuatu dari catatan yang ditinggalkan oleh sujaku pertama Ye Wuyao. Dikatakan bahwa selalu ada utusan aliansi kultivasi di planet sujaku. Utusan itu berganti setiap generasi dan mereka bersembunyi dengan sangat baik. Melihat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan mundur. Tepat pada saat ini, pria bertopeng itu berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. Saudara Daniu, apakah kamu tidak mengingatku? Wang Lin terkejut mendengarnya. Dia menatap orang ini sebentar dan tak lama kemudian matanya berbinar. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya di atas topengnya dan perlahan melepasnya, sehingga menampilkan wajah aslinya. Mata Wang Lin menjadi serius saat menatapnya. Itu sebenarnya kamu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tetapi saudara Daniu masih tampan seperti sebelumnya. Namun masih ada satu hal yang aku tidak mengerti. Mengapa kamu menolak menjadi sujaku berikutnya? Saat ini di tanah dewa kuno, tepatnya di pilar di tengah lautan darah, Tosen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keengganan. Namun cahaya itu segera menghilang dan digantikan dengan cahaya merah yang intens. Kamu bisa menghancurkan kekuatan jiwaku, tetapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk melarikan diri. Kemudian setetes darah merah tua perlahan muncul. Tosen menatap setetes darah merah itu dan menunjukkan ekspresi yang gelap. Dengan benda ini, tidak akan lama lagi aku bisa keluar dari sini. Wang Lin, aku akan mengampunimu kali ini. Tetapi lain kali, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri.
Saat ini mata Wang Lin menyusut dan dia dengan tenang berkata, "Mozi, iya, ini aku, Saudara Danio. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku." Memang benar orang yang ditemui Wang Lin di kuil pada malam hujan itu adalah Mozi yang berbicara tentang hidup dan mati. "Masa depanku bukan di planet Sujaku." Wang Lin menjawabnya dengan tenang. Sekarang dia mengerti mengapa kristal putih itu terbang ke arahnya. Wang Lin berpikir mungkin ada hubungannya dengan Mozi. Dia segera memandang Wang Lin lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sungguh disayangkan, karena Saudara Danio tidak mau, maka aku tidak akan mendesak masalah ini. Setelah berbicara, matanya tiba-tiba dipenuhi kebingungan untuk beberapa saat. Kali ini tatapannya terhenti pada Yun Huizi, klan abadi yang terbuang. Planet Sujaku dapat diberikan kepadamu, tetapi setiap 1000 tahun, kamu harus menyerahkan tengkorak anggota klan berdaun 9 atau lebih tinggi. Yun Huizi, apakah kamu setuju? Hati Yun Huizi terasa pahit saat mendengarnya. Namun dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menolaknya. Bagaimanapun, orang ini mewakili aliansi kultivasi, sehingga klan abadi yang terbuang sama sekali tidak punya peluang untuk melawannya. Dia segera mengangguk dengan berat. Tepat pada saat ini, makam Sujaku mulai runtuh lagi. Saat laut mengamuk, Mozi mengangkat tangannya dan kristal putih di tangannya tiba-tiba mulai bersinar terang. Cahaya ini tiba-tiba menutupi laut dan mulai menyebar ke seluruh makam Sujaku, seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang di atas laut. Mozi dengan lembut berkata, "Tutup." Dengan satu kata, keruntuhan tiba-tiba berhenti. Terlihat bumi yang runtuh dengan cepat terbentuk kembali, dan semua celah dengan cepat menutup. Setelah 10 nafas, seluruh makam Sujaku telah pulih sepenuhnya. Mozi melihat kristal putih di tangannya untuk terakhir kalinya dan kemudian melemparkannya ke laut. Kristal putih itu dengan cepat tenggelam ke laut dan menghilang. Kemudian dia menunjuk ke arah mayat Jukuiji dan sebuah kristal berbentuk hati terbang keluar di antara alisnya. Terlihat ada banyak retakan di dalam kristal itu, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Tetapi pada saat ini, retakan tersebut mulai menutup secara misterius, dan dalam 3 tarikan nafas, tidak ada retakan yang tersisa pada kristal tersebut. Sujaku berikutnya, tatapannya beralih melewati Wang Lin dan ke Zhou Wutai, lalu berhenti sejenak. Jantung Zhou Wutai mulai berdetak lebih cepat. Dia tampak sangat bersemangat dan sedikit gemetar. "Garis keturunan naga hijau, kamu adalah kandidat yang memenuhi syarat. Tetapi sayangnya, kultivasimu belum mencapai tahap transformasi jiwa." Kemudian tatapan Mozi beralih dari Zhou Wutai ke Jixin yang sedang bersandar di sebelah Zhou Wutai. Tunggu kultivasi. Melalui keberuntungan, dia mampu membalikkan keadaan. Itu juga jarang terjadi. Mata Mozi berbinar seolah-olah dia telah membuat keputusan. Zhou Wutai tersenyum pahit dan diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia merasa tidak memiliki harapan untuk mendapatkan gelar Sujaku. Tunggu kultivasi? Ada yang aneh pada dirinya. Mata Wang Lin berbinar saat memikirkannya. Dia punya beberapa masalah dengan Jixin sebelumnya, jadi mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dia memperhatikan perubahan pada tubuhnya dan merasa ada sesuatu antara Jixin dan Qian Feng. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka, namun Jixin pernah menjadi tungku kultivasi Qian Feng. Namun dia telah membunuh Qian Feng dan entah bagaimana mengabulkan keinginan Jixin. Hal itu merupakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilihat Wang Lin sebelumnya. Walaupun dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah mendengar mantra yang memungkinkan tungku kultivasi mencuri dari tuannya. Bagaimanapun, mantra ini sangat misterius dan aneh.
Tetapi mantra ini memiliki kelemahan yang mematikan. Wang Lin lalu memandang Yun Kuizi. Dia yakin bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengannya. Kemudian Wang Lin merenung sebentar dan berkata, "Tuan utusan." Moji langsung memandang ke arah Wang Lin. Meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak berarti dia tidak akan bisa mencapainya. Tepat setelah Wang Lin mengatakan itu, Jixin yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Tatapan dinginnya langsung tertuju pada Wang Lin. Jelas dia bisa merasakan aura milik Qian Feng pada dirinya. Kemudian Jixin dengan dingin berkata, "Wang Lin, apa maksudmu?" Wang Lin menatap Jixin dengan mata yang tenang dan berkata, "Junior, ketika aku mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir. Bau susu ibumu pun belum kering. Diamlah." Mata Jixin berbinar saat mendengarnya, lalu dia tiba-tiba berdiri dan aura seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah menyebar dari tubuhnya. Dia menatap Wang Lin dan berkata dengan dingin, "Wang Lin, saat itu kamu mengirimku ke celah spasial dan aku hampir mati. Aku selalu mengingat ini di hatiku. Sebelumnya, tingkat kultivasimu lebih tinggi, tetapi sekarang bendera 1 miliar jiwamu juga telah hilang dan tingkat kultivasimu hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah melambaikan tanganku." Wang Lin dengan dingin menatap Jixin dan mengungkapkan sedikit ejekan, lalu dengan tenang berkata, "Bagaimana jika aku setuju untuk menjadi sujaku berikutnya?" Saat dia mengatakan itu, Jixin langsung terkejut. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Jika Wang Lin benar-benar menjadi sujaku berikutnya dan menggunakan segel sujaku untuk menyerangnya, maka dia tidak akan punya cara untuk melawannya. Pada saat ini, Jixin dengan sedih mengetahui bahwa dia masih takut pada Wang Lin. Meskipun dia memiliki kultivasi Qian Feng, namun perasaan ini masih ada. Saat ini, Moji segera memandang Wang Lin dan tersenyum. "Saudara Daniu, apakah kamu ingin menjadi sujaku berikutnya?" Wang Lin dengan tenang menjawabnya sambil tersenyum. "Tuan utusan, bahkan jika aku menjadi sujaku berikutnya, aku hanya akan memberikannya kepadanya." Wang Lin langsung menunjuk ke arah Zhou Wutai. Tubuh Zhou Wutai bergetar mendengar ini dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi rasa terima kasih. Moji tersenyum tipis mendengarnya. Dalam pandangannya, gelar sujaku ini terlalu remeh. Tidak peduli kepada siapa dia memberikannya, itu sama sekali tidak akan menjadi masalah baginya. Sebaliknya, Wang Lin lah yang membuatnya tertarik. Setelah merenung sebentar, Moji menunjuk ke arah Zhou Wutai. Seketika kristal berbentuk hati terbang keluar dan bergegas menuju Zhou Wutai. Saat ini tubuh Zhou Wutai bergetar hebat ketika kristal itu perlahan tenggelam di antara kedua alisnya. "Tinggallah di sini selama 1 tahun dan pahami segel sujaku. Mulai sekarang, kamu adalah sujaku ke-15. Namun aku tidak membuka segel pada kristal planet kultivasi. Biarkan saja seperti itu." Saat Moji mengatakannya, dia melambaikan lengan bajunya dan Yun Kuiji serta Jixin menghilang. Di saat yang sama, tubuh Zhou Wutai perlahan tenggelam ke laut dan menghilang juga. Saat ini, hanya Moji dan Wang Lin yang tersisa. Wang Lin merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Moji tertawa mendengarnya, kemudian berkata, "Saudara Daniu, mungkin di masa depan, aku akan memiliki hal-hal yang memerlukan bantuanmu. Pada saat itu terjadi, jangan tolak diriku. Sekarang aku harus meninggalkan planet sujaku dan melapor kembali ke aliansi kultivasi. Jika ada kesempatan di masa depan, kita pasti akan bertemu lagi. Sekarang mari kita pergi bersama." Wang Lin segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan utusan, aku masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan di dalam makam sujaku." Mendengar jawabannya, Moji mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman lalu mengangguk. Dia segera menggerakkan tangannya dan simbol merah muncul.
Ingat simbol ini. Saat kamu ingin pergi, gunakan energi spiritual surgawimu untuk membentuk segel ini, dan kamu dapat pergi dari planet Sujaku. Mozi menatap Wang Lin untuk terakhir kalinya sebelum berbalik, lalu mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Saat ini hanya Wang Lin yang tersisa di sini. Aku telah mendapatkan fragmen jiwaku dan Wan Sujaku berikutnya juga adalah Zhou Wutai, dan dia adalah orang yang baik. Aku telah membantunya, jadi meskipun aku tidak ada, dia pasti akan memperhatikan orang-orang yang kukenal. Dan dengan demikian, itu dapat membuat pikiranku menjadi lebih tenang. Faktanya, inilah alasan mengapa dia ingin Zhou Wutai menjadi Sujaku berikutnya, itu agar tidak ada hal yang perlu dia khawatirkan di masa depan. Wang Lin merenung sebentar sebelum terbang ke kejauhan. Sebelum terbang jauh, dia melihat 3 sinar cahaya hitam yang terbang ke arahnya dari kejauhan. 3 sinar cahaya itu berubah menjadi 3 jiwa utama. Salah satunya adalah Qilin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan bendera jiwa lalu melambaikannya, dan ketiga jiwa utama masuk ke dalam bendera tersebut. Liu Mei ini benar-benar memiliki kemampuan. Dia dikejar oleh 4 jiwa utama dan mampu menghancurkan salah satu dari mereka. Sepertinya sekarang dia telah meninggalkan makam Sujaku. Begitu aku pergi dari sini, aku harus membunuhnya. Sebenarnya aku tidak mempunyai perselisihan yang besar dengan wanita ini, tetapi dia selalu bertindak melawanku. Dia bahkan bekerja sama dengan Qian Feng untuk membunuhku. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mengambil keputusan. Tampaknya satu momen indah dengan Liu Mei tidak dapat mempengaruhi keputusannya sedikit pun. Seperti yang dikatakan Liu Mei, selain Li Muan, Wang Lin memang kejam terhadap wanita lainnya. Kerugian dalam perjalanan ke makam Sujaku ini terlalu besar. Hanya 3 jiwa utama yang tersisa dan semua fragmen jiwa dihancurkan. Sekarang kekuatan bendera jiwa telah sangat melemah. Tetapi dengan fragmen jiwa yang cukup, maka itu dapat diperbaiki hingga mencapai kekuatan penuh. Sayangnya, jiwa pengembara tidak bisa digunakan. Jika tidak, maka bukan hal yang sulit untuk memperbaikinya. Kristal planet kultivasi adalah barang yang sangat penting bagi planet kultivasi, sehingga menggunakannya untuk mengembangkan alam ji adalah kebohongan. Saat ini yang terpenting adalah menemukan Suli Guo. Aku harus mendapatkan pedang setengah bulan itu. Setelah Wang Lin melepaskan Suli Guo, dia terus mengawasinya. Sekarang dia telah mengunci posisinya. Saat berikutnya, Wang Lin mengambil satu langkah lalu berubah menjadi asap hijau dan bergegas ke lokasinya. Setelah Yun Kuizi keluar dari makam Sujaku, mereka semua mundur ke barat laut dan menetap di sebuah benua. Mereka sepertinya tidak akan begitu saja berinteraksi dengan para kultivator. Bagaimanapun, selama perang ini banyak kultivator tewas yang menyebabkan banyak sekte menjadi sangat lemah, dan dengan demikian sekte tersebut mulai merekrut murid secara massal. Banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi namun diterima oleh sekte. Ada juga beberapa orang berbakat yang diseret keluar dari rumah mereka oleh beberapa sekte. Mereka bahkan diperlakukan sebagai harta karun, dan kepala sekte secara pribadi mengajari mereka untuk mempersiapkannya menjadi inti sekte mereka. Di planet Sujaku hanya ada satu kultivator ascendant tahap awal yang tersisa. Dia adalah leluhur sekte penghancur bumi yang menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kultivasi pintu tertutup dan tidak peduli dengan dunia. Meskipun dia tidak senang karena Zhou Wutai ditunjuk oleh utusan aliansi kultivasi, namun dia hanya bisa menerimanya. 1 tahun kemudian, Zhou Wutai keluar dari makam Sujaku. Meskipun kultivasinya hanya berada di puncak tahap akhir formasi jiwa, namun dengan segel Sujaku, dia dapat mengancam para kultivator transformasi jiwa. Hal ini menyebabkannya menjadi orang dengan tingkat kultivasi terendah yang menjadi seorang Sujaku. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah, jadi setelah muncul,
dia segera melakukan kultivasi pintu tertutup di Gunung Sujaku. Sekarang seluruh planet Sujaku menunjukkan tanda-tanda kedamaian yang telah lama menghilang. Jauh dari planet Sujaku, Liu Mei sedang terbang dengan cahaya ungu keemasan di bawah kakinya dan dia memiliki ekspresi yang sangat jelek. Wang Lin. Liu Mei menggigit bibir bawahnya dengan keras saat dia bergerak melintasi angkasa seperti sambaran petir. Jika bukan karena guru diam-diam memberiku jiwa keempat, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan 4 jiwa utama itu. Kilatan cahaya ungu keemasan muncul di dahi Liu Mei. Terlihat ada jarum tipis yang terus berkedip. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Lin, kamu pasti tidak akan bisa mengenaliku setelah 1000 domain ilusi yang kejam menjadi 10.000 domain iblis ilusi. Mata Liu Mei menjadi lebih dingin dan sosoknya menghilang di antara bintang-bintang. Liu Mei bukan satu-satunya yang meninggalkan planet Sujaku. Saat ini ada gadis lain yang dengan cepat bergerak melintasi angkasa. Gadis ini adalah Jixin. Sementara itu di negara Chu, tepatnya di sekte Cloud Sky, saat ini ada Wang Lin yang duduk di dalam villa tempat tinggal Limowan dulu. Dia mengenakan jubah dan rambutnya tergerai di belakangnya. Meski terlihat biasa saja, namun dia memancarkan aura misterius yang membuat orang sulit melupakannya. Matanya terlihat tenang dan jernih seperti mata anak-anak, tetapi juga terlihat sangat dalam sehingga memudahkan orang untuk tenggelam ke dalam dirinya. Saat ini, ekspresinya tenang saat dia duduk dan melihat keluar jendela. Di halaman berbaring seekor harimau yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Sesekali, ia membuka matanya lalu menggeram perlahan dan membiarkan dirinya tenggelam di bawah sinar matahari juga. Di dekat harimau ada seorang wanita yang duduk dalam posisi lotus. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat murni. Kenaifan-nya membuatnya semakin menawan. Terlihat 2 helai gas putih keluar dari hidungnya dan melayang di atas kepalanya. 1 tahun yang lalu, Wang Lin meninggalkan makam Sujaku dan kembali ke negara Chu. Tepat setelah kembali, dia segera berkultivasi secara tertutup selama setahun. Dalam waktu setahun, Wang Lin menyembuhkan semua luka yang didapatnya di makam Sujaku dan tingkat kultivasinya sedikit meningkat. Meskipun dia belum mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, namun kultivasinya pada tahap awal transformasi jiwa menjadi lebih stabil. 7 hari yang lalu, Sujaku Zhou Wutai mengundangnya ke upacaranya. Tetapi Wang Lin menolaknya. Zhou Wutai mengerti bahwa Wang Lin tidak akan tinggal di planet Sujaku lagi. Jadi dia tidak memaksakan kehadirannya. Namun dia berjanji selama dia masih bernapas, maka teman-teman Wang Lin akan hidup damai. Wang Lin melihat keluar jendela sebelum menarik pandangannya. Dia memegang tas penyimpanannya dan pedang surgawi itu terbang keluar, kemudian tergeletak di hadapannya. Saat pedang surgawi muncul, pedang setengah bulan juga terbang keluar dari tasnya. Bilahnya melingkari pedang surgawi seolah-olah dia sangat bahagia. Tuan, nomor 4 telah kujinakkan. Nomor 4? Siapa Tuan? Suara Suli Guo berasal dari pedang surgawi, lalu asap hitam melayang keluar dari pedang dan membentuk wujudnya. Dia juga terlihat sangat bangga. Pedang setengah bulan itu bergetar dan kemudian asap biru tua keluar dari bilahnya kemudian berubah menjadi seorang anak laki-laki. Setelah muncul, dia membungkuk ke arah Wang Lin sambil mengirimkan transmisi suara. Salam. Setelah melihat pedang ini, jauh di lubuk hati Wang Lin, dia tidak bisa untuk tidak mengagumi Suli Guo. Ketika dia menemukan Suli Guo di makam Sujaku, Wang Lin tidak tahu apa yang telah dilakukan Suli Guo. Tetapi dia terlihat sangat akrab dengan pedang setengah bulan. Ketika pedang setengah bulan melihat Suli Guo akan pergi, ia segera menyusulnya dan semua ini di luar dugaan Wang Lin. Meskipun Wang Lin masih tidak bisa mengendalikannya atau menanamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya,
Namun saat Suli Guo menghadapi bahaya, maka pedang setengah bulan akan membantunya. Hasilnya harga diri Suli Guo melonjak. Jika bukan karena dia takut pada Wang Lin, Suli Guo pasti sudah memberontak. Wang Lin tahu bahwa dia bukanlah tandingan pedang setengah bulan. Jika dia mulai melawannya, maka itu akan menjadi situasi yang sulit. Namun karena beberapa alasan, pedang setengah bulan sangat menyukai Suli Guo. Jadi Wang Lin menggunakan Suli Guo untuk mengendalikannya. Selama setahun ini, Wang Lin telah mencoba mempelajari pedang setengah bulan ini. Dia cukup bingung dengan fragmen jiwa siapa yang membentuk pedang ini. Namun sampai sekarang, dia masih belum membuat kemajuan apapun, dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin tidak lagi menghabiskan waktu untuk masalah ini. Tuan, aku akan membawa nomor 4 untuk berjalan-jalan. Setelah Suli Guo melihat Wang Lin mengangguk setuju, dia segera keluar jendela. Pedang setengah bulan dengan cepat mengikutinya dan mengeluarkan serangkaian dengungan pedang. Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya lagi. Masih banyak hal yang harus dia lakukan sebelum pergi. Banyak harta di tasnya yang perlu dimurnikannya. Bagaimanapun, perjalanan ke planet Tianyun ini bukanlah hal yang mudah. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah perjalanan. Saat Wang Lin memikirkan ini, suara yang sangat arogan datang dan memasuki telinganya. Wang Lin, datanglah dan lihat masalah yang kamu minta ku selidiki. Aku sekarang berada di luar kota Phoenix di sebuah desa bernama Mulberry. Di masa depan, jangan ganggu aku dengan masalah kecil ini. Aku sangat menikmati hidupku sebagai raja, jadi aku tidak punya waktu untukmu. Saat kamu ingin pergi, katakan saja padaku, dan kita bisa pergi bersama. Suara si Tunan dipenuhi kegembiraan dan kemudian menghilang. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat mendengarnya ketika dia bertemu si Tunan lagi setelah keluar dari makam Sujaku. Mereka awalnya akan kembali ke negara Chu dan pergi bersama setelah menyelesaikan beberapa masalah. Namun di tengah jalan menuju negara Chu, si Tunan melihat istana Fana dan keinginannya untuk menjadi raja muncul. Tidak peduli apa, dia akhirnya tidak pergi ke negara Chu bersama Wang Lin dan malah menuju istana itu. Wang Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi keesokan harinya, raja memberikan posisi si Tunan setara dengan raja yang sebenarnya. Sejak saat itu dia menjalani kehidupan tanpa beban, namun dia tidak lupa akan keinginannya meninggalkan planet ini dan menyuruh Wang Lin untuk mengingatkannya ketika dia sudah siap untuk pergi. Saat ini Wang Lin menarik napas dalam-dalam kemudian berjalan keluar. Saat dia keluar, gadis di bawah naungan itu membuka mata indahnya. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum dan dengan gembira berkata, "Paman, apa pendapatmu tentang kecepatan kultivasi Ru'er? Sekarang aku telah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi." 1 tahun yang lalu setelah Wang Lin tiba di negara Chu, dia segera mengeluarkan pagoda dan membiarkan Joru serta Little White keluar. Setelah Joru keluar, dia meminta diajarkan cara berkultivasi. Wang Lin tidak bisa menolaknya, jadi dia memberinya mantra kondensasi Qi. Dalam sekejap mata, Joru telah menjadi dewasa. Wang Lin tidak bisa untuk tidak memikirkan Limuan ketika dia melihat Joru. "Paman, ada apa?" Joru berjalan dan menatap Wang Lin dengan aneh. Pengetahuan Joru tentang Limuan telah dihapus oleh Wang Lin, jadi dia tentu saja tidak tahu apa-apa tentangnya. Mengenai Little White, tentu saja dia tidak akan membayangkan apapun tentang hal itu. Sambil menyentuh sehelai rambut Joru, Wang Lin menatapnya dengan lembut. Tatapan seperti ini jarang terjadi pada Wang Lin. Meskipun dia terlihat seumuran dengan Joru, namun kelembutan ini terlihat sangat alami. Wang Lin dengan lembut berkata, "Paman semakin tua. Saat melihatmu, itu akan mengingatkanku pada seseorang yang kukenal." Joru langsung tertawa mendengarnya. Suaranya seperti suara bel yang berbunyi ditiup angin sepoi-sepoi. "Paman, kamu sama sekali tidak tua.
seorang saudara junior baru saja bertanya padaku kemarin, apakah kamu adalah kakak laki-lakiku? Wang Lin tersenyum tipis mendengarnya. Kemarin Joru sebenarnya menghabiskan sepanjang hari untuk mengenangnya. Jadi tidak ada saudara junior yang datang menemuinya. Dia mengatakan itu hanya untuk menghiburnya. Paman sudah hidup selama 600 tahun. Bagaimana mungkin paman tidak menjadi tua? Wang Lin menghela napas panjang, matanya menunjukkan berlalunya waktu. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam 600 tahun. Dari manusia fana yang tidak diketahui siapapun, sehingga dia mencapai titik seperti sekarang ini. Bisa dikatakan, saat ini dialah orang yang memutuskan siapa sujaku selanjutnya. Ketika dia memikirkan semua ini, Wang Lin terkadang merasa itu semua hanyalah mimpi. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.